Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Johannes Ronald Eliezer Roparulian Hutagalung, mahasiswa program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 2302010100253. Pada kesempatan ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan bisnis terhadap satu UMKM yang sedang berjalan di wilayah Tangerang Selatan. UMKM yang saya pilih adalah Dapur Mbak Sari, sebuah usaha catering rumahan yang telah berhasil bertransformasi menjadi bisnis digital di era pasca pandemi COVID-19. Presentasi ini akan mencakup analisis terhadap 4 aspek kelayakan, pasar dan pemasaran teknis dan teknologi, sumber daya manusia, serta aspek finansial. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut ini adalah sistematika presentasi yang akan saya sampaikan. Pertama, saya akan memberikan latar belakang mengenai konteks pasca pandemi dan perkembangan teknologi informasi yang mendorong transformasi UMKM. Kedua, saya akan mendeskripsikan profil singkat usaha dapur Mbak Sari. Selanjutnya, saya akan menganalisis 4 aspek kelayakan secara berurutan. Aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, serta aspek finansial. Setelah itu, saya akan membahas strategi adaptasi digital yang dilakukan usaha ini, dan presentasi akan saya tutup dengan kesimpulan serta rekomendasi strategis. Kita semua mengetahui bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor UMKM. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sebanyak 82,9% UMKM terdampak negatif selama tahun 2020 hingga 2021. Namun di sisi lain, pandemi justru menjadi katalisator bagi percepatan transformasi digital. Pengguna e-commerce Indonesia bertumbuh 35% selama masa pandemi. Platform food delivery seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food menjadi kanal penjualan utama yang menyelamatkan banyak UMKM kuliner. Perlu kita ingat bahwa Indonesia memiliki 64,2 juta unit UMKM yang berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB nasional. Ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian yang tidak boleh kita abaikan. Dapur Mbak Sari adalah salah satu contoh nyata UMKM yang berhasil bertahan dan berkembang justru dengan mengadopsi teknologi digital di tengah tekanan pandemi. Dan inilah yang menjadi alasan saya memilih usaha ini sebagai objek analisis. Dapur Mbak Sari adalah usaha catering rumah yang berlokasi di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Usaha ini didirikan pada tahun 2019 oleh Ibu Sari Dewi, seorang ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan tata boga dan pengalaman memasak lebih dari 10 tahun. Saat ini usaha dijalankan oleh 3 orang, yaitu pemilik sendiri sebagai pengelola utama, dibantu oleh 2 orang asisten yang bekerja paruh waktu. Jenis usaha ini tergolong usaha mikro di bidang kuliner, yang menyajikan menu masakan Nusantara rumahan, meliputi nasi kotak, paket makan siang, serta layanan catering untuk berbagai acara. Model bisnis yang dijalankan bersifat hibrid, business to consumer atau B2C, melalui penjualan langsung via WhatsApp Business dan Instagram, serta business to business atau B2B berupa catering untuk perkantoran atau penyelenggaraan acara sosial. Distribusi produk dilakukan melalui platform GoFood, GrabFood, dan Shopee Food sehingga jangkauan pelanggan meluas melampaui batas wilayah sekitar. Nah, sekarang kita masuk ke aspek pertama, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Saya menggunakan pendekatan segmentasi, target, dan positioning atau SDP untuk menganalisis aspek ini. Dari sisi segmentasi, Dapur Mbak Sari menyasar segmen demografis usia 25 tahun hingga 50 tahun, khususnya pekerja kantoran dan ibu rumah tangga. Secara geografis, jangkauan utama adalah wilayah Pondok Aren, Bintaro, dan Ciputat dalam radius sekitar 10 km. Target pasar yang dibidik mencakup 3 kelompok utama. Pertama, karyawan kantoran yang membutuhkan makan siang harian. Lalu kedua, keluarga yang memesan secara reguler. Dan ketiga, penyelenggara acara seperti arisan, ulang tahun, dan rapat kantor. Dari sisi positioning, Dapur Mbak Sari memposisikan diri sebagai usaha kuliner dengan nilai proposisi, rasa rumahan, harga terjangkau, dan antar cepat.
Diferensiasi utama terletak pada penggunaan bahan segar harian tanpa pengawet yang terbukti menghasilkan rating ke GoFood mencapai 4,8 dari 5,0. Strategi pemasaran digital yang dijalankan meliputi Instagram lebih dari 2.500 pengikut organik, WhatsApp Business dengan grup pelanggan tetap, 3 platform food delivery, serta pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth yang sangat efektif. Hasilnya sekitar 60% dari total pesanan per bulan berasal dari pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Dari analisis kompetitor, warung makan di sekitar tidak memiliki kemampuan delivery digital sehingga dapur Mbak Sari memiliki keunggulan kompetitif yang sangat-sangat-sangat signifikan. Nah, aspek kedua adalah aspek teknologi dan teknis. Dari sisi teknis produksi, dapur Mbak Sari beroperasi di dapur rumah seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dengan 2 unit kompor gas industrial, lemari es berkapasitas besar, dan peralatan memasak profesional lainnya. Kapasitas produksi saat ini mencapai 50 hingga 80 porsi per hari untuk pesanan reguler harian dan dapat ditingkatkan hingga 150 hingga 200 porsi untuk pesanan catering acara. Total produksi rata-rata mencapai sekitar 1.500 porsi per bulan. Nah, dari sisi standar operasional, kegiatan dimulai dengan persiapan bahan baku pukul 6 pagi, proses memasak pukul 8 pagi, dan packing serta pengiriman dimulai pukul 10 hingga 13 siang. Yang sangat menonjol adalah adopsi teknologi digitalnya yang telah dilakukan secara menyeluruh. Ada 5 platform digital yang digunakan. Pertama, WhatsApp Business untuk manajemen pesanan dan layanan pelanggan. Kedua, Instagram untuk konten pemasaran. Ketiga, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood sebagai kanal distribusi utama. Keempat, GoPay, OVO, Dana, dan Kris untuk pembayaran digital. Dan kelima, Google Spreadsheet untuk pencatatan keuangan sederhana. Namun perlu saya catat, terdapat satu kelemahan teknis yang perlu menjadi perhatian. Kapasitas dapur rumah yang terbatas akan menjadi hambatan apabila usaha ini ingin berkembang ke skala yang lebih besar. Selain itu, usaha ini belum memiliki sertifikat BPOM maupun sertifikat halal resmi. Aspek ketiga adalah aspek sumber daya manusianya, di mana secara struktural dapur Mbak Sari memiliki struktur organisasi yang sederhana namun fungsional. Nah, pemilik Ibu Sari Dewi ini berperan sebagai pengelola utama yang merangkap fungsi manajer operasional, juru masak kepala, dan pengelola pemasaran digital. Beliau memiliki latar belakang pendidikan tata boga dan pengalaman masak lebih dari 10 tahun. Beliau juga telah secara mandiri mempelajari pengelolaan konten media sosial melalui komunitas kuliner online. Di bawahnya terdapat 2 asisten yang bekerja paruh waktu, 1 asisten membantu proses memasak dan pengemasan, serta 1 orang driver untuk pengantaran pesanan. Sistem kompensasi berbasis upah harian dan sistem bagi hasil per pengantaran yang memberikan fleksibilitas sesuai volume pesanan. Kekuatan aspek SDM ini terletak pada kompetensi pemilik yang mumpuni dan fleksibilitas sistem kerja. Namun terdapat satu kelemahan yang perlu diperhatikan, ketergantungan operasional yang sangat tinggi pada pemilik. Apabila pemilik berhalangan, maka seluruh operasional berisiko terhenti. Oleh karena itu, rekrutmen karyawan tetap menjadi salah satu rekomendasi penting yang akan saya sampaikan di bagian akhir nanti. Kita masuk ke aspek keempat yang sering menjadi penentu utama dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek finansial. Modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan dapur Mbak Sari adalah sebesar 15 juta rupiah. Rinciannya 8 juta rupiah untuk peralatan dapur seperti kompor industrial dan lemari es. 5 juta rupiah untuk modal kerja awal berupa bahan baku 1 bulan. Dan 2 juta rupiah untuk biaya kemasan, promosi, serta biaya pendampingan platform digital. Nah, sekarang mari kita lihat proyeksi keuangan per bulan. Total pendapatan per bulan bersumber dari 2 ini. Ya, 2 lini. Di mana pertama, penjualan harian rata-rata 25 porsi dikali 25.000 per porsi dikali 25 hari kerja menghasilkan 15.625.000 rupiah. Kedua, pendapatan catering dari rata-rata 4 acara per bulan dikali 1.250.000 rupiah menghasilkan 5 juta rupiah sehingga total pendapatan per bulan mencapai 20.625.000 rupiah. Dari sisi biaya, total pengeluaran per bulan adalah 11.600.000 rupiah yang mencakup bahan baku 8.500.000 rupiah. Kemasan dan operasional 1.200.000 rupiah, komisi platform digital sekitar 5% atau 800.000 rupiah, upah asisten dan driver 600.000 rupiah, serta biaya listrik, gas, dan lain-lain 500.000 rupiah. Dengan demikian, laba bersih per bulan yang dapat diperoleh adalah 20.625.000 rupiah dikurangi 11.600.000 rupiah sama dengan 9.025.000 rupiah.
Ini setara dengan profit margin sebesar 43,8%, jauh di atas rata-rata industri kuliner yang berkisar 15 hingga 25%. Nah, melanjutkan aspek finansial, pada slide ini saya menampilkan proyeksi keuangan untuk 6 bulan pertama operasional, beserta 4 indikator kelayakan finansial. Dari grafik proyeksi, terlihat bahwa pendapatan biaya dan laba bersih semuanya menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten dari bulan pertama hingga bulan ke-6. Ini mengindikasikan pertumbuhan organik yang sehat. 4 indikator kelayakan finansial kunci adalah sebagai berikut. Pertama, payback period atau periode pengembalian modal. Dengan laba bersih 9.025.000 rupiah per bulan dan modal awal 15 juta rupiah, maka modal akan kembali dalam waktu sekitar 1,7 bulan atau kurang dari 2 bulan. Ini sangat singkat dan menguntungkan. Kedua, break even point atau BEP. Titik impas dicapai pada 464 porsi per bulan atau setara 18 hingga 19 porsi per hari. Saat ini penjualan harian rata-rata 25 porsi. Artinya BEP sudah terlampaui setiap harinya. Ketiga, profit margin 43,8%, jauh melampaui rata-rata industri. Dan keempat, return on investment bulanan mencapai 60,2%. Yang berarti setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan 60 sen keuntungan dalam 1 bulan operasi. Berdasarkan seluruh indikator finansial ini, Dapur Mbak Sari menunjukkan profil keuangan yang sangat sehat dan layak secara finansial. Salah satu pertanyaan penting dalam studi kelayakan bisnis era modern adalah bagaimana usaha ini beradaptasi dengan kondisi pasca pandemi dan era digital. Mari kita lihat perjalanan Dapur Mbak Sari dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019, ketika pertama kali berdiri, usaha ini sepenuhnya bersifat offline. Penjualan dilakukan dari mulut ke mulut dan hanya kepada kenalan sekitar dengan kapasitas 20 hingga 30 porsi per hari. Ketika pandemi melanda pada tahun 2020, terjadi tekanan luar biasa. Dapur Mbak Sari merespon dengan cepat, bergabung dengan GoFood dan GrabFood, membuka akun WhatsApp bisnis dan Instagram. Lalu hasilnya usaha ini justru mampu bertahan ketika banyak warung makan di sekitarnya harus menutup secara operasional. Nah, pada tahun 2021, adopsi pembayaran digital diperluas. GoPay, OVO, Dana, dan Kris mulai diterima. Omset tumbuh 35% dibandingkan periode sebelum pandemi. Tahun 2020 menandai inovasi menu paket hemat Rp15.000 dan paket sehat rendah lemak ketika diluncurkan. Jadi menarik segmen pelanggan baru. Lalu tahun 2023 lini frozen food ini diluncurkan sehingga menjangkau pelanggan di luar radius pengiriman normal. Jadi pada tahun 2024 hingga 2026 Shopee Food bergabung sebagai platform ketiga dan omset rata-rata telah mencapai 20,6 juta rupiah per bulan. Nah, saat ini sedang dikaji rencana penyewaan cloud kitchen untuk mendukung skala produksi yang lebih besar. Sedangkan untuk rekapitulasi penilaian aspeknya, ya aspek pasar dan pemasaran nilai layak. Karena kekuatannya itu tinggi untuk permintaan dan juga stabil. Segmentasi juga jelas untuk pemasaran digital efektif. Rating 4,8 sampai 5% juga. Tapi kelemahannya memang persaingan dari catering online sejenis dan jangkauan yang masih terbatas ya. Secara keseluruhan dari 4 aspek yang dianalisa ini, 3 aspek nilai layak hingga sangat layak, yang 1 aspek nilai cukup. Ini menjadi dasar kesimpulan yang akan saya sampaikan nanti. Ya kan? Lalu berdasarkan hasil analisis menyeluruh terhadap 4 aspek kelayakan bisnis ini, saya menyimpulkan bahwa usaha dapur Mbak Sari adalah layak untuk dikembangkan. Kesimpulan ini didasarkan oleh bukti-bukti berikut. Dari sisi pasar, permintaan nyata dan terbukti dengan rata-rata 25 porsi terjual per hari dan repeat order 60%. Dari sisi teknis, teknologi, digital, itu juga telah diadopsi secara menyeluruh sehingga mendukung efisiensi operasional dari sisi SDM. Namun demikian agar usaha ini juga dapat berkembang secara berkelanjutan, saya merekomendasikan 5 langkah strategis. Yang pertama itu formalisasi usaha, lalu juga perluasan kapasitas produksi, dan juga ketiga, kembangkan sumber daya manusianya. Lalu rekomendasi keempat juga untuk memperbaiki sistem keuangan. Dan yang kelima adalah untuk diversifikasi digitalnya. Jadi demikianlah presentasi saya mengenai studi kelayakan bisnis Dapur Mbak Sari, catering rumahan digital di era pasca pandemi COVID-19. Saya ingin menutup presentasi ini dengan sebuah pemikiran, usaha yang layak bukan hanya yang menguntungkan secara finansial, tetapi yang mampu bertahan dan terus berkembang di tengah perubahan. Dapur Mbak Sari telah membuktikan hal tersebut. Baik,
Terima kasih kepada Bapak Dr. Kandidat Joko Suharyanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, CPOD, atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan ini. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan dan masukan demi penyempurnaan analisis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.